Mengapa ada orang yang begitu pintar, begitu cerdas, tetapi perilakunya sangat sadis? Tidak mencerminkan sebagai pribadi yang berintelek. Ada apa sesungguhnya? Pada awal bulan September, tanggal 9 September kita semua dikagetkan oleh berita ada seorang manajer HRD perusahaan Jepang yang bernama Renaldi itu dibunuh oleh sepasang kekasih di sebuah apartemen, dan pembunuhan itu dilakukan dengan sangat sadis, yaitu dimutilasi. Dan pembunuh itu, wanita itu yang bernama Lely Atik Supriyatin, pernah menyelesaikan program sarjana di Universitas Indonesia dari program bidik misi. Ini artinya bahwa Lely ini adalah seorang mahasiswi yang cerdas karena dia mendapatkan program bidik misi. Kita tahu bahwa program bidik misi itu diberikan oleh perguruan tinggi negeri untuk masyarakat, siswa-siswa lulusan SMA atau sederajat yang cerdas tetapi dari keluarga yang kemampuan ekonominya rendah. Dan Lely ini adalah salah satu program bidik misi. Artinya dia memang mahasiswi yang cerdas, dan menurut kesaksian temannya, dia memang mempunyai kemampuan intelek yang sangat bagus, dia kritis, bahkan dia pernah menjadi ketua pada pemilihan raya di Universitas Indonesia. Tetapi diberitakan di situ setelah dia mengenal sosok Jamaluddin Al-Jafri, hidupnya berubah. Dia susah dihubungi, terputus dengan keluarganya. Dan ketika keluarganya diwawancarai, saya bisa membayangkan betapa sedihnya, betapa terpukulnya orang tuanya dari keluarga yang sangat sederhana. Bahkan ada netizen yang mengatakan dasar Lely tidak tahu diri, sudah dibiayai, mempunyai perilaku yang seperti itu. Kehidupan yang kita tidak tahu, yang harusnya memang tidak seperti itu, tetapi menjadi seperti itu. Saya tidak berani menghakimi, tapi ada sesuatu yang sangat memprihatinkan, ada sesuatu yang perlu dicermati. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Dan Lely ini belajar melakukan mutilasi itu justru dari YouTube. Artinya memang media yang menawarkan begitu banyak hal, termasuk hal-hal yang negatif, dia akses. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pada awal tahun 2020 di bulan Januari, kita juga dikagetkan dengan berita ada seorang mahasiswa Indonesia yang sangat cerdas. Dia juga menyelesaikan S1-nya di Universitas Indonesia, sedang menyelesaikan program doktoralnya di Inggris yang bernama Reinhard Sinaga. Reinhard Sinaga ini melakukan kejahatan seksual dengan melakukan pemerkosaan terhadap 159 korban. Di antaranya ada 136 itu adalah pemerkosaan, kategori pemerkosaan. Dan dari penyelidikan polisi, si Reinhard Sinaga ini mempunyai target 190. Kepolisian Inggris melaporkan ini adalah kejahatan yang paling besar yang pernah terjadi di Inggris. Dan saudara, Reinhard Sinaga adalah mahasiswa yang sangat cerdas. Anehnya semua kejahatan itu direkam di dalam smartphone-nya. Sesungguhnya mengapa ada orang-orang yang sangat cerdas tetapi mempunyai karakter, mempunyai perilaku yang sangat sadis? Sebuah pertanyaan yang harus kita carikan jalan keluarnya. Masing-masing kita sebagai orang tua dan sebagai guru mempunyai tanggung jawab panggilan untuk mengarahkan, melindungi anak-anak kita untuk menjadi pintar, tetapi rupanya pintar saja tidak cukup, saudara. Sedikit saya akan bicara tentang program bidik misi.
Ini sangat menarik karena untuk siapapun, mereka anak-anak yang mempunyai keinginan belajar, yang mempunyai daya pikir yang bagus, yang pintar, sesungguhnya ada program yang diberikan oleh pemerintah. Dan mengapa ada netizen yang mengatakan Lely tidak tahu diri? Karena bidik misi itu selain memberikan free atas UKT, uang kuliah, juga diberikan uang saku yang besarnya ada yang 650.000 per bulan. Setelah itu juga dibebaskan dari biaya pendaftaran seleksi. Yang keempat, ketika seorang yang mengikuti seleksi lalu dia keterima lolos, akan diganti biaya kedatangan transportasi dari rumahnya sampai ke universitas itu. Luar biasa. Sebuah fasilitas yang diberikan oleh negara supaya mahasiswa berkembang, tetapi toh kenyataannya ada sesuatu yang salah pada dirinya si Lely Ati Supriyatin, sehingga dia melakukan pembunuhan dengan cara mutilasi. Saudara, apa yang harus kita lakukan untuk supaya anak-anak kita tetap pintar, cerdas, tapi mempunyai karakter, perilaku yang bermartabat dan terpuji? Sebuah pertanyaan yang akan kita carikan jalan keluar bersama-sama pada video berikut.